Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Gini ya, kita semua tahu persis kalau jadi petani sawit itu butuh mental baja dan kesabaran ekstra. Bayangin aja, Anda udah capek-capek buka lahan, nanam bibit, merawatnya tiap hari, ujung-ujungnya harus nunggu 3-4 tahun sampai sawitnya benar-benar menghasilkan tandan buah segar yang bisa dijual. Masa tunggu ini tuh benar-benar ujian sesungguhnya buat para petani kan? Makanya, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah solusi cerdas yang udah terbukti ampuh di lapangan. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Realita pahitnya kan gini, sawit belum panen, tapi dapur harus tetap ngebul, betul? Gimana caranya nutupin biaya operasional kebun sekaligus kebutuhan sehari-hari? Nah, jawabannya ada di sistem tumpang sari. Intinya, kita nanam tanaman lain di sela-sela sawit yang belum menghasilkan. Tapi ingat, ini bukan sekedar nanam asal-asalan ya. Ini tuh strategi jitu buat bertahan hidup dan memaksimalkan lahan kosong supaya dapat pemasukan tambahan tanpa merusak aset utama kita, si pohon sawit. Di Explainer kali ini, kita bakal bahas 5 hal krusial, mulai dari kunci sukses soal tanah dan umur sawit, pilihan tanaman yang paling pas, aturan main tanam dan pupuknya, kesalahan fatal pemula yang wajib dihindari, sampai ke pilihan paket tumpang sari yang paling cuan. Yuk, kita mulai. Masuk ke bagian pertama, kunci sukses tumpang sari, yaitu soal tanah dan umur. Nah, coba lihat perbandingan yang satu ini. Tumpang sari itu ada ilmunya, nggak bisa tebak-tebak buah manggis. Kalau kebun Anda ada di tanah mineral, wah, Anda beruntung banget. Ini ibarat kanvas kosong yang cocok banget buat tanaman pangan dan sayur bernilai tinggi kayak jagung, cabai, kedelai, atau semangka. Tapi, beda cerita kalau tanahnya gambut yang asam dan gampang basah, seperti yang sering kita temui di Riau misalnya. Anda harus pilih tanaman yang tahan banting, contohnya nanas, pisang, ubi kayu, atau jahe. Jadi mencocokkan tanaman dengan jenis tanah adalah langkah pertama supaya modal Anda nggak hangus sia-sia. Selain urusan tanah, ada satu musuh besar di lapangan, genangan air. Ingat baik-baik ya, baik pohon sawit maupun tanaman sela Anda, dua-duanya benci banget sama lahan yang becek. Air yang mengendang kelamaan bikin akar membusuk dan pertumbuhannya kerdil. Jadi, bikin sistem parit kecil atau ninggiin bedengan tempat nanam itu wajib hukumnya. Kalau lahan Anda memang langganan banjir, jangan maksain nanam jagung deh. Mending beralih ke tanaman yang lebih bandel hadapin tanah lembab, seperti nanas. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Gimana caranya memilih tanaman yang pas sesuai dengan umur sawit Anda? Coba perhatikan tabel ini. Makin tua umur sawit, makin rimbun daunnya, kan? Otomatis sinar matahari yang tembus ke bawah juga makin dikit. Di umur 0-3 tahun, kebun itu masih terang menderang, akar belum agresif, dan jarak antar barisnya lebar banget. Di fase emas ini, Anda bebas nanam hampir apa aja. Begitu masuk umur 4-8 tahun, lahan mulai teduh nih. Di sini Anda harus pinter pilih tanaman yang tahan naungan, kayak jahe atau nanas. Terus kalau umurnya udah di atas 8 tahun, daunnya udah tajuk rapat nutupin langit. Pilihan Anda tinggal dikit, biasanya cuma rempah-rempahan tertentu atau rumput buat pakan ternak. Biar lebih kebayang hitung-hitungannya di fase terang 0-3 tahun, lihat angka ini, 6-12 juta rupiah per hektar. Ini perkiraan modal buat benih, pupuk, dan perawatan kalau Anda milih nanam jagung. Kenapa jagung populer banget? Karena muter uangnya cepet banget. Cuma butuh 90-110 hari aja buat panen. Jualnya gampang di pasar, dan Anda langsung dapat uang tunai segar buat nombokin kebutuhan harian. Lumayan banget kan? Tapi, coba deh bandingin kalau Anda ngelirik jahe. Modalnya bisa tembus 40-80 juta rupiah per hektarel. Jahe ini memang cocok banget buat sawit umur 4-8 tahun, karena dia jago bertahan di tempat teduh. Tapi kenapa mahal banget? Ya karena harga bibit rimpangnya memang tinggi. Ini benar-benar permainan buat Anda yang berani ambil resiko tinggi demi keuntungan bersih yang nominalnya bisa jauh ninggalin hasil panen jagung. Terus pertanyaannya, gimana kalau sawit Anda udah tua, di atas 8 tahun, dan kebunnya gelap gulita? Nah, disinilah kita ganti haluan dari nanam-nanam ke pelihara hewan. Integrasi sapi atau kambing di kebun sawit tua itu seringkali terbukti jauh lebih cuan. Kenapa? Mereka ini ibarat mesin pemotong rumput gratis yang rajin makanin gulma, jadi Anda hemat biaya herbisida. Bonusnya lagi, kotoran mereka itu jadi pupuk kandang gratis buat pohon sawit Anda. Wah, simbiosis mutualisme yang luar biasa kan? Kita masuk ke bagian ketiga, aturan tanam dan pupuk. Karena tahu jenis tanamannya aja jelas nggak cukup dong. Perhatiin baik-baik konsep yang satu ini, zona aman. Anda harus banget ngisahin area kosong sejauh 1,5-2 meter dari batang pohon sawit. Jangan pernah iseng nanam apapun di dalam lingkaran ini. Area ini tuh zona makan VIP khusus buat akar aktif sawit Anda.
Kalau Anda nekat nanam jagung atau ubi persis nempel di batang, tanaman sela itu bahkan jadi pencuri yang ngerampok nutrisi dan air dari sawit. Ujung-ujungnya, pertumbuhan sawit terhambat dan panen Anda ke depannya bakal anjlok parah. Jadi poin paling krusial di lapangan adalah soal pemisahan jatah pupuk. Kesalahan yang paling sering kejadian itu, petani mikir pupuk yang ditebar buat tanaman sela otomatis cukup juga buat sawitnya. Atau sebaliknya, nggak gitu ya kerjanya. Anda harus lakuin 2 langkah terpisah. Pertama, jadwal pupuk kimia buat sawit harus jalan terus sesuai takaran aslinya. Kedua, kasih pupuk tambahan yang emang khusus didedikasikan buat tanaman sela Anda. Sangat disarankan pakai pupuk organik, kayak kompos atau janjangan kosong sawit, supaya tekstur dan kesuburan tanahnya makin mantap. Lanjut ke bagian keempat, kesalahan fatal petani pemula. Ini penting banget buat Anda yang baru mau mulai. Di lapangan itu banyak banget jebakan tak kasat mata. Ini dia 3 dosa besar yang wajib banget Anda hindari. Pertama, terlalu maruk nanam banyak jenis. Petani kadang pengen nanam cabai, jagung, kacang, sama ubi barengan. Hasilnya, fokus pecah, jadwal pupuk berantakan, dan gagal panen. Mending fokus aja ke 1 atau 2 jenis. Kedua, seperti yang udah kita bahas tadi, nanam terlalu dekat sama batang sawit. Dan yang ketiga, cuek sama drainase. Apalagi di tanah gambut, ngebiarin kebun tergenang air itu sama aja kayak ngebunuh sawit dan tanaman sela Anda pelan-pelan. Oh iya, jangan lupa juga buat waspada sama tamu-tamu tak diundang. Kalau kebun Anda terlalu rimbun, siap-siap aja itu jadi hotel bintang 5 buat hama tikus, yang nantinya bisa grogotin pangkal sawit muda. Terus kalau Anda pilih nanam jahe atau cabai, musuh bebuyutan Anda adalah penyakit jamur pembusuk akar, apalagi pas lagi lembab-lembabnya. Beda lagi kalau Anda nanam jagung, Anda harus rajin patroli buat ngecek serangan ulat gerayak yang bisa ngebabat abis daun jagung Anda cuma dalam semalam. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Paket tumpang sari paling cuan. Tinggal pilih sesuai dompet dan kondisi lahan Anda. Opsi pertama, kita punya paket hemat. Ini tuh perpaduan antara sawit muda dan kacang tanah. Paket ini benar-benar pas buat Anda yang modalnya lagi ngepas banget. Benih kacang tanah itu murah, perawatannya simple, dan hebatnya lagi, bintil akar kacang tanah bisa ngikat nitrogen langsung dari udara. Jadi bayangin, tanaman ini justru bantu suburin tanah kebun Anda secara gratis, sambil tetap ngasih hasil panen yang lumayan buat dijual. Keren kan? Opsi kedua, paket cepat uang. Yap, kombinasi sawit muda dan jagung. Kalau tujuan utama Anda adalah muter duit secepat kilat buat nutupin biaya hidup bulanan atau buat beli pupuk sawit, ini dia jawabannya. Cuma butuh waktu 3 bulan lebih dikit, Anda udah bisa panen. Pengepul jagung juga gampang banget dicari di mana-mana, jadi Anda nggak bakal pusing mikirin mau jual kemana habis panen nanti. Nah, kalau Anda punya jiwa bisnis yang kuat dan saldo di bank agak lumayan, silakan ambil paket nilai tinggi. Gabungin sawit, bahkan yang umurnya udah masuk 4-8 tahun, dengan tanaman jahe. Balik lagi ke obrolan kita soal modal puluhan juta tadi, ini memang jalur ekstrim yang butuh modal besar buat bibit dan ngelawan jamur. Tapi percaya deh, kalau lagi musimnya dan harga pasar bersahabat, keuntungannya bisa setara atau bahkan ngalahin panen sawit itu sendiri. Opsi yang keempat ini juga nggak kalah menarik nih, paket perawatan ringan pakai nanas. Kenapa nanas itu istimewa? Karena tanaman ini tangguh banget. Dia tahan panas dan kuat hidup di tanah gambut yang asam. Lebih kerennya lagi, susunan daun nanas yang rapat itu berfungsi layaknya mulsa hidup. Daunnya menekan pertumbuhan rumput liar secara drastis, jadi Anda bisa hemat banyak banget biaya buat semprot racun rumput. Plus, akar nanas nggak bakal berantem ngerebutin nutrisi sama akar sawit Anda. Benar-benar perpaduan yang damai. Jadi, dari semua strategi yang udah kita bedah tadi, sekarang keputusannya murni ada di tangan Anda. Kira-kira, Anda bakal pilih jalur hemat bareng kacang tanah? Ngejar cuan kilat pakai jagung, berani ambil resiko besar demi untung maksimal dari jahe, atau milih main aman dan efisien bareng nanas? Coba pertimbangkan baik-baik modal Anda, cek umur pohonnya, dan kenali tipe tanahnya. Karena pada akhirnya pengetahuan adalah senjata paling tajam buat jadi petani sukses. Tentukan pilihan Anda. Terima kasih sudah menyimak dan selalu ikuti channel Petani Visioner.